Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasid Abdul Rauf, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, tahun 2022. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang shortcut pada mata kuliah matematika diskrit. Di sini terdapat 3 table of contents. Yang pertama ada anggota kelompok, yang kedua ada materi shortcut itu sendiri, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab yang diajukan oleh audiens. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Rasid Abdul Rauf sebagai moderator. Yang kedua adalah Fatan Gani, Fatan. Yang ketiga, Rizky Nur Fajar. Hadir, Bu. Yang keempat, Aryo Kresno Nugroho. Aryo masih mandi nih, Bu. Yang kelima, Bayu Sukmo Aji. Hadir, Bu. Aryo, udah ada, Bu. Hahaha. Yang keenam, Yunus Cornelis KB. Hadir, Bu. Yang ketujuh, Aldian Aliven. Hadir, Bu. Ngudut, Yang Bu. ke-8, Valentianus Dimaksrin. Hadir, Bu. Yang ke-9, William Frederick Jensen. Hadir, Bu. Birama kehidupan. Yang ke-10, Reza Dwi Putra. Hadir. Yang ke-11, Dava Wisda Putra. Hadir, Bu. Yang ke-12, Carlos Fernando. Siap, Carlos. present. Masuk ke konten yang kedua, yaitu materi shortcut. Terdapat 4 topik materi pada shortcut. Yang pertama adalah graf berbobot, yang kedua lintasan terpendek, yang ketiga algoritma Dijkstra, yang keempat algoritma TKD atau algoritma hapus. Baik, untuk yang menjelaskan pada penjelasan graf berbobot dijelaskan oleh Fatan dan juga Rizky. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Rashid. Sini saya akan menjelaskan graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot. Bobot ini dapat mempresentasikan jarak, biaya, waktu, atau atribut lainnya yang terkait dengan sisi tersebut. Graf berbobot dapat digunakan untuk memodelkan berbagai masalah optimasi, seperti mencari jalur terpendek atau jalur dengan biaya minimum dalam suatu jaringan. Contohnya pada di samping. Syarat-syarat dalam graf berbobot, jika setiap busurnya mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatan, yaitu lintasan terpendek atau disebut short path. Lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Aplikasi graf mengacu pada perangkat lunak pada suatu program komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antara entitas atau objek dalam bentuk grafik. Contoh umum pada aplikasi graf
yaitu pada jaringan transportasi. Aplikasi graf dapat membantu dalam pemodelan jaringan transportasi seperti jalan raya, jalur penerbangan, atau jaringan rel untuk memahami rute terbaik, optimasi jadwal, dan perencanaan transportasi. Pada sistem pemetaan, aplikasi graf digunakan dalam pemetaan dan navigasi seperti aplikasi peta interaktif pencarian rute atau penentuan lokasi. Tujuan utama aplikasi graf adalah untuk menyajikan hubungan kompleks antara objek atau entitas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan digunakan untuk mengambil informasi atau pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryo. Aryo, untuk materi selanjutnya lintasan terpendek yang dijelaskan oleh Aryo dan Bayu. Untuk Aryo dipersilakan. Bismillah Aryo. Aryo. Saya di sini akan menjelaskan tentang lintasan terpendek. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain: 1. Lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. 2. Lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. 3. Lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. 4. Lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Di dalam materi ini, kita memilih jenis persoalan 3. Diberikan graf berbobot seperti berikut dan sebuah simpul A. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh bos muda Mas Bayu. Baik, karena Bayu masih tidur, slide selanjutnya dilanjutkan oleh Aryo. Yuk, lanjut aja yuk. Lanjut menaiki, Mas. Aduh, siap. Lintasan terpendek berikutnya yaitu tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu graf, berbobot dapat digunakan dengan algoritma. 1. Algoritma Dijkstra. 2. Algoritma TKD, yaitu terpanjang ke destinasi atau fokus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Aryo. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah algoritma Dijkstra yang akan dijelaskan oleh Yunus, Aldian, dan juga Olan. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Rashid. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam graf berbobot. Tujuan utama algoritma ini adalah untuk menemukan jalur terpendek dari titik awal ke semua titik lain dalam graf atau dari titik awal ke titik tujuan tertentu.
Algoritma Dijkstra menggunakan pendekatan greedy, yaitu pada setiap langkahnya, ia memilih simpul yang memiliki estimasi jarak terpendek yang belum dikunjungi dan kemudian memperbarui estimasi jarak terpendek ke tetangga-tetangganya. Proses ini berlanjut hingga semua titik telah dikunjungi atau estimasi jarak terpendek telah diketahui untuk mencapai titik tujuan. Pada contoh kali ini, algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Contohnya ada pada gambar di bawah. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul set. Baik, ada contoh soal berikut yang akan dilanjutkan oleh Saudara Aldian. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari Bung Yunus. Solusi algoritma Dijkstra langkah ke-1, mulai dari simpul A, lingkari sebagai simpul awal. Dan tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot rendah. Bisa dilihat pada gambar, titik A ada 2 jalur ke A dan B dan A dan C. Dikarenakan jalur A ke C memiliki bobot 2 dibandingkan jalur A ke B dengan bobot jalur adalah 4, maka kita pilih jalur A ke C. Langkah kedua, lingkari simpul C. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan C dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot terendah. Dan bisa dilihat jalur C memiliki 2 jalur antara C ke B dan 3 jalur, C ke B, C ke D, dan C ke E. Dikarenakan bobot terendahnya adalah jalur C ke B, maka dipilih jalur C ke B. Langkah ketiga sama dengan langkah sebelumnya, lingkari simpul B, tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan B dengan simpul yang lain. Sama seperti ini juga, jika jalur lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot terendah. Di sini jalur B hanya ada 1 jalur ya, B ke D, maka pilih jalur B ke D. Selanjutnya langkah keempat, lingkari simpul D, tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan D dengan simpul yang lain. Jika jalur lebih dari 1, pilih jalur terendah. Di sini ada 2 jalur, D ke E dan D ke Z. Kita pilih D ke E karena jalurnya bobotnya hanya 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Olan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olentianus Bibi Maksirin. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari teman saya Aldian. Mari kita sama-sama perhatikan pada gambar di bawah ini. Untuk langkah kelima, yang pertama, lingkari simpul E. Setelah melingkari simpul E, yang kedua, kita menentukan jalur dengan bobot terpendek
yang menghubungkan E dengan simpul yang lainnya. Terus yang ketiga, jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot terendah. Karena pada gambar hanya memiliki satu jalur saja, yaitu dari E ke Z, maka jalur yang kita pilih adalah E ke Z dengan bobot 3. Dapat kita simpulkan untuk lintasan terpendek dari A ke Z adalah A ke C, C ke B, B ke D, D ke E ke Z. Dengan masing-masing nilai bobot 2, 1, 5, 2, dan 13. Sekian. Baik, terima kasih untuk Yunus, Alian, dan Olan. Dan materi selanjutnya yaitu materi algoritma TKD atau algoritma hapus yang dijelaskan oleh Edric dan juga Reza. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, perkenalkan saya William Frederick Jensen. Saya akan menjelaskan materi tentang algoritma terpanjang ke destinasi atau hapus. Algoritma TKD adalah varian dari algoritma Dijkstra yang digunakan untuk mencari jalur terpanjang dari satu titik ke titik tujuan tertentu dalam graf berbobot. Algoritma TKD juga menggunakan pendekatan greedy dengan memilih simpul yang memiliki estimasi jarak terpanjang yang belum dikunjungi pada setiap langkahnya. Namun, perbedaan utama dari algoritma Dijkstra adalah bahwa algoritma TKD memperbarui estimasi jarak terpanjang ke tetangga-tetangganya. Dalam kasus ini, algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara untuk memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan simpul awal. Yang kedua, hapus. Sisi-sisi dengan bobot paling tinggi dengan syarat jika sisi-sisi ini dihapus graf awal tidak terbagi menjadi dua bagian atau lebih. Graf tidak berpisah. Lalu yang terakhir, proses penghapusan sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Baik. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma terpanjang ke destinasi TKD atau hapus. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z dengan algoritma TKD hapus. Menggunakan langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh teman saya yang tadi. Yang langkah pertama, kita harus menentukan simpul awal. Simpul awal itu yaitu tertera itu A. Langkah selanjutnya, kita mencari lintasan yang terkecil, bukan yang terbesar. Dari A sampai ke C. Sampai ke simpul C. Dan dari simpul C juga kita mencari lintasan yang terkecil dari C ke B. Dan dari simpul B kita mencari lintasan yang kecil juga dari B ke D. Dan dari simpul D kita mencari lintasan lagi yang terkecil bukan yang terbesar dari simpul D ke simpul E. Dan dari simpul E kita mencari lintasan lagi yang terkecil yaitu dari E ke Z. Next. Jadi lintasan terpendek dari A ke Z adalah A, C, B, D, E, dan Z dengan nilai bobot 2 ditambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 yaitu sama dengan 13. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Edric dan Reza.
Untuk slide selanjutnya, kita masuk pada topik sesi tanya jawab yang diajukan kepada audiens. Untuk yang mau bertanya, dipersilahkan. Kami memberikan sesuai arahan dosen, memberikan 3 pertanyaan, dan pertanyaan yang kami tampung terlebih dahulu. Terima kasih. Yang ingin bertanya, Saya ingin bertanya. Boleh. Perkenalan dulu. Tadi siapa? Yang ingin bertanya dipersilakan. Saya ingin bertanya. Saya bang. Kenalan dulu aja. Pertanyaannya, apa itu matematika Dijkstra? Apa? Apa itu algoritma Dijkstra? Maaf, salah. Oke, baik. Terima kasih kepada Denis. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. 2 pertanyaan lagi. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Miranda Nopel dari kelompok 1. Ingin bertanya, bagaimana algoritma Dijkstra bekerja untuk mencari jalur terpendek dalam graf berbobot? Terima kasih. Sorry, boleh diulangi nggak? Bagaimana algoritma Dijkstra bekerja untuk mencari jalur terpendek dalam graf berbobot? Terima kasih Miranda. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan terakhir, dipersilakan. Saya bang. Perkenalkan, nama saya Arika Nafi dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa perbedaan antara algoritma Dijkstra dan algoritma TKD? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika dan juga Denis dan Miranda. Untuk 3 pertanyaan ini akan dijawab oleh Dava dan juga Carlos. Untuk Dava dan Carlos dipersilahkan. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Denis. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara 2 titik dalam graf berbobot. Itu juga dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek dari 1 titik ke semua titik lain dalam graf. Terima kasih atas pertanyaan saudara Denis. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara Carlos. Bagaimana Denis? Apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Carlos? Kalau Denis belum puas, saya bisa menambahkan. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Denis. Untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan bagaimana algoritma Dijkstra bekerja? Ya Pak, udah ada jawabannya?
Apa pertanyaan 3? Nomor 3 dulu, boleh? Boleh. Pertanyaan nomor 3 yang diajukan oleh Arika. Pertanyaan perbedaan algoritma Dijkstra dan algoritma TKD. Oke, silakan Dava. Untuk perbedaan algoritma Dijkstra dan algoritma TKD, algoritma Dijkstra dan algoritma TKD terpanjang ke destinasi adalah varian dari algoritma yang berbeda dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Algoritma Dijkstra mencari jalur terpendek dari satu titik ke semua titik lain, sedangkan algoritma TKD mencari jalur terpanjang dari satu titik ke titik tujuan tertentu dalam graf berbobot. Sudah ada? Sudah. Untuk nomor 2 sebentar. Bagaimana Rika? Apakah sudah Padat puas dan dengan jelas. jawaban Terima Dava? kasih saudara Dava. Keren. Baik, terima kasih Rika. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang diajukan oleh Miranda, yaitu bagaimana algoritma Dijkstra bekerja dalam graf berbobot. Silakan yang mau menjawab, Dava atau Carlos? Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan dari siapa tadi, Miranda Novel. Bagaimana algoritma Dijkstra menggunakan pendekatan ya? Jadi algoritma Dijkstra menggunakan pendekatan greedy, yaitu pada setiap langkahnya ia memilih simpul yang memiliki estimasi jarak terpendek yang belum dikunjungi dan kemudian memperbarui estimasi jarak terpendek ke tetangga-tetangganya. Proses ini berlanjut hingga semua titik telah dikunjungi atau estimasi jarak terpendek telah diketahui untuk mencapai titik tujuan. Terima kasih. Terima kasih Carlos. Untuk Miranda, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih Miranda. Baik, itulah tadi 3 pertanyaan yang diajukan kepada audiens dan sudah dijawab oleh Dava dan juga Carlos. Selanjutnya kita lanjut ke sesi kritik dan saran. Mungkin yang mau kritik dan saran dipersilakan. Terima kasih. 2 kritik dan saran ya. Baik, untuk teman-teman yang mau mengkritik dan saran untuk kepada kelompok 5, kelompok kami sendiri, dipersilakan. Halo. Halo. Boleh.
izin mengkritik ya, Boleh. Bung Dengan Rashid. siapa ini? Boleh. Boleh Mas Saya Maul. Maulana Rangga Rashid Siap. dari Oke, izin mengkritik ya, Bung Rashid. Boleh. Untuk Silakan, yang Maul. ini, untuk apa? Untuk yang foto tadi, yang di presentasi tadi, itu saya Ya. lihat itu tadi kurang gede ya. Dari ini saya lihat tuh dari depan terus ke belakangnya itu keren. Jadi harap ke depan untuk Kurang gede apanya ya? Ini saran saya untuk ke Sabar, sabar. depannya harap diperbaiki lagi ya. Baik, terima kasih Untuk ke depannya harap Maul. diperbaiki lagi. Oke. Apakah fotonya kurang jelas atau bagaimana? Fotonya. Foto yang tadi. Yang di slide sebelum Foto orang atau Foto orang. gambar dari PPT? Sama-sama Bung Foto ini. Rashid. Untuk Foto yang mana, Maul? Belum bukan selesai. kurang jelas ya. Foto yang Jadi ini. dibilang ngeblur bukan, tapi apa ya? Foto yang mana? Foto yang mana? Sorry. Ya. Yang slide 2 coba. Presentasi sebelumnya. Yang ini. Yang pas Foto perkenalan yang mana? tadi, perkenalan nama-nama kelompok. Nah, itu ya benar Ini. itu. Yang ini. Yang perkenalan Maul. anggota kelompok itu loh. Iya betul, yang ini berarti. Iya, yang ini. Kurang besar. Nah, itu ya. Itu ada yang gelap, ada yang terang. Astagfirullah. Ya yang Astagfirullah. Astagfirullah. Apakah sudah? Astagfirullah. Maul. Astagfirullah. Oh, enggak serius ya, oh. Astagfirullah. Astagfirullah. Baik. Harap bersabar ini ujian. Terima kasih kepada saudara Maul untuk kritiknya. Terima kasih. Kedepannya kami akan kritik. memperbaiki yang sudah dikritik. Terima kasih Maul. Terima kasih. Saudara Maulana. Ada lagi yang mau kritik dan saran? Dipersilakan. Baik, satu lagi untuk kritik dan saran dari teman-teman. Yang mau kritik dan saran, langsung saja perkenalkan dirinya dan langsung memberikan kritik dan sarannya. Silakan. Untuk kritik dan sarannya yang lebih berbobot. Pada saudara Pramuja, apakah mau mengkritik dan saran kelompok 5? Dipersilakan, Pram. Oke, saudara Raup, saya tidak ingin mengkritik.
Coba tangannya diturunin itu Rusandi. Apa ada lagi? Ada lagi kita mau kritik dan saran satu lagi ya. Dari 2 kritik dan saran tadi sudah saudara Maul yang sudah mengkritik foto anggota kelompok kami yang kurang besar, sepertinya tidak jelas gambarnya. Kritik dan saran selanjutnya satu orang. Dipersilakan langsung saja perkenalkan dirinya dan ajukan kritik dan sarannya. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi kritik dan saran, kami tutup presentasi ini, presentasi kelompok 5 yang menjelaskan tentang shortcut pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Linda Suci. Sekian, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5 yang menjelaskan materi shortcut mata kuliah Matematika Diskrit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak mawar-mawarnya. Gas lur. Panjang-panjang kebaikan.